Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan ketiga dari pembahasan sholat tafsir sufi. Insya Allah tersisa satu pembahasan lagi. Minggu depan, malam ini ada beberapa pembahasan utama tentang sholat. Dua pembahasan sebelumnya itu lebih banyak kepada pembahasan yang terkait dengan pendahuluan untuk melatih sholat dan juga pembahasan tentang niat dan takbiratul ihram. Nah, sekarang kita membahas tentang eh, hal-hal yang utama dan penting di dalam sholat. Nah, seperti kita ketahui bersama dalam sholat ini, sholat apapun itu, eh, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, pasti 2 rakaat itu kita baca surah ya. Pertama surah Al-Fatihah, kemudian selanjutnya surat-surat pilihan atau ayat-ayat pilihan. Artinya dalam 1 rakaat di awal, rakaat pertama atau rakaat kedua itu pasti kita membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Dan ada beberapa hal yang terkait dengan surah Al-Fatihah, makanya dalam hadis dijelaskan tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan ini menekankan satu hal yang sangat penting dalam surah Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah kita sudah membahas surat Al-Fatihah ini di pembahasan tafsir Sufi. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube eh, kalau belum sempat mau melihat pembahasan tafsir Sufi surat Al-Fatihah. Dan di sini sedikit banyaknya kita membahas bagaimana surat Al-Fatihah terkait dengan sholat yang kita lakukan. Jadi mengapa peranan apa dalam surah Al-Fatihah ini yang cukup penting sehingga dia dilekatkan, dimasukkan menjadi suatu hal yang menjadi pondasi dalam sholat. Sehingga dalam hadis dijelaskan tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Di slide selanjutnya, di surah Az-Zukhruf, itu ayat 3-4, najalnahu Qur'anan Arabian, la'allakum ta'qilun. Kemudian, eh, wa innahu fi ummil kitabi fi lauhil mahfuz, ladaina al-aliyun hakim. Jadi, dan sungguhnya Al-Quran itu di dalam ummul kitab, di ummul kitab, ladaina di sisi kami, benar-benar aliyun dan hakim. Lalu kemudian ayat selanjutnya, inajalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Di sini sebenarnya ada dua hal yang penting yang terkait dengan pembahasan Al-Quran dan kita mengulang lagi sebenarnya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kajian kami di Tafsir Sufi, bahwa Quran itu ada dimensi lahir dan ada dimensi batin. Nah, sebagaimana juga dalam sholat, seperti yang kita bahas sekarang ini ada dimensi lahir dan juga ada dimensi batin. Ayat ini menekankan tentang ada Quran fi lauhil mahfuz, ummul kitab. Jadi ummul kitab, ibu dari kitab itu lauhil mahfuz, la aliyun hakim, yang maha tinggi dan maha bijaksana itu di sisi dia yang maha tinggi dan bijaksana. Nah, itu Quran di sana itu adalah Quran yang tanpa bahasa ya. Jadi bahasa itu urusan dunia. Jadi di dunia inilah kita eh, melihat beragam bahasa, tetapi hakikat Lauhil Mahfuz itu bukan lagi bahasa, tapi dia berupa hakikat-hakikat. Nah, sholat ini eh, kalau kita eh, mengaitkan diri kita dengan Al-Quran di dalam sholat, jadi sebagaimana sholat punya dimensi batin, maka Quran pun punya dimensi batin.
Jadi sebagaimana sholat tidak sah kita memasuki kecuali dalam keadaan suci, maka Quran pun itu juga tidak akan sampai kepada makna batin kecuali dengan suci. Dalam kesucian, karena la yamussuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang mutahharun, kecuali yang disucikan. Dan ini terdapat di dalam ayat Al-Quran, penegasan tentang dimensi kesucian. Jadi kalau kita maknai sholat sebagai mi'raj, dan mi'raj adalah perjalanan manusia ke dimensi batin, ke alam batin, maka hal yang paling utama adalah bagaimana manusia masuk ke alam batin itu dengan syarat memiliki sisi kesucian. Nah, karena itu, eh, karena Quran ini, Ummul Kitab, Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang merangkum seluruh Quran. Makanya salah satu hal yang disebut dengan Al-Fatihah ini merupakan eh, suatu kandungan yang merangkum seluruh ayat-ayat yang ada, itu ada di surah Al-Fatihah. Hakikatnya seperti itu. Cuma seperti apa itu Allah alam, mungkin kita tidak tahu, tetapi itu tergambar di Lauhil Mahfuz. Nah, sehingga insya Allah ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita dengan penuh kesucian dan kehusyuan, maka berkat pembacaan Quran itulah insya Allah kita masuk ke dimensi batin. Kita diperjalankan ke dimensi batin. Makanya di awal-awal ini banyak tokoh-tokoh pemikir Muslim yang mereka mengatakan saya ini anak-anak sholat. Maksudnya setiap mereka punya masalah itu mereka sholat 2 rakaat, lalu kemudian di sholat itulah mereka mendapatkan satu petunjuk. Jadi, dan itu kalau berdasarkan ini kita tidak heran karena memang dia dalam sholat ini dan dengan bersandarkan kepada Al-Fatihah ini, insya Allah kita akan dibawa ke dimensi batin. Nah, ini kenapa Al-Fatihah menjadi suatu hal yang sangat urgen dalam membaca dalam sholat. Makanya dalam hadis dijelaskan tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa Quran ini memiliki rahasia sir itu di Lauhil Mahfuz, dan di sana tidak ada lagi bahasa. Jadi dimensi bahasa itu hanya ada di dunia. Dan yang berlaku di sana adalah bahasa fitrah ya. Jadi kalaupun toh ada bahasa, itu adalah bahasa jiwa, bahasa hati, bahasa fitrah. Dan bahasa fitrah itu bahasa yang tidak perlu lagi bahasa. Jadi cukup cukup orang melihat itu orang tahu apa sesuatu atau makna yang ada di baliknya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Al-Fatihah ini eh, meliputi 3 hal penting, 3 hal eksistensial yang merangkum relasi eksistensial alam semesta. Ada yang disebut dengan mabda, yaitu awal, kemudian ma'ad, akhir, lalu kemudian relasi di antara keduanya. Dan perjalanan manusia terkait dengan 3 hal ini, yaitu dari awal, kemudian kembali kemana, kemudian perjalanan dari awal menuju akhir. Makanya Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa semoga Allah merahmati seseorang yang orang itu tahu dari mana, akan kemana, dan sedang di mana. Dan ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa
kita adalah suatu wujud yang membentang. Bentang, manusia punya bentangan wujud dari awal, dari mabda, dimensi awal, kemudian akhir, ma'ad. Nah, bentangannya itu adalah dari mabda, dari awal sampai akhir. Dan hampir eh, setiap orang pasti punya gagasan tentang ini ya, awal, akhir, dan relasi di antara keduanya. Nah, kalau dalam Islam, relasi di antara keduanya ini itu ditegaskan dengan pembahasan kenabian. Karena Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kepada kebahagiaan yang sejati. Makanya kalau dalam Islam biasanya eh, yang menghubungkan antara awal dan akhir itu adalah dimensi kenabian. Jadi kalau secara bahasa teologisnya, awal itu disebut tauhid, ma'at itu hari kebangkitan. Nah, yang menghubungkan antara tauhid dan hari kebangkitan itu adalah kenabian. Makanya syahadat itu ya, nah, itu eh, sudah cukup untuk menegaskan seseorang itu sebagai seorang muslim. Jadi cukup dia bersyahadat, itu sudah penegasan bahwa seorang itu adalah seorang muslim. Seperti yang kita bahas dalam tafsir Sufi, bahwa eh, ada kandungan ibadah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau kita sholat dan merenungi sisi ini, nah seharusnya ini satu bentuk penegasan bahwa penyembahan kita hanya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni bagaimana kita bisa benar-benar keluar dari sisi kemusyrikan yang sering kita bahas, karena kita bahas tafsir Sufi, penekanannya itu adalah kepada syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang ada di hati kita. Karena selama syirik khafi itu ada, maka kita belum bisa benar-benar melaksanakan satu penyembahan yang sejati, karena masih ada akunya, kan? Jadi iya karena budu itu hanya kepada muka menyembah itu masih ada sisi kepalsuan, belum benar-benar sejati karena masih ada aku. Kita masih menuhankan yang lain, termasuk menuhankan diri kita. Makanya dalam Al-Quran, apakah engkau tidak melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Jadi ya itu mungkin karena ego kita, riak-riak kita, keangkuhan kita, dan seterusnya. Ada banyak hal yang hadir dalam diri kita. Nah, makanya eh, pembacaan surah Al-Fatihah dalam sholat ini itu bisa menjadi satu perenungan bahwa apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi satu-satunya hal yang kita sembah atau tidak. Jadi ini suatu perenungan terus-menerus ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Iya, Kak. Nah, gitu. Ini disebut dengan Ismul A'zam dalam tradisi Sufi, nama-nama yang agung. Ism Al-A'zam. Dalam surah Al-Fatihah ini ada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Ini nama-nama ilahi disebut dengan Ismul A'zam. Jadi nama-nama yang agung. Nama agung itu dalam pengertian bahwa nama-nama ini yang menaungi sebagian besar nama-nama yang lain. Itu disebut dengan Ismul A'zam. Nah, Ismul A'zam ini punya peranan peranan penting dalam kehidupan kita sebenarnya kalau
manusia senantiasa berusaha menghubungkan dirinya dengan nama-nama ilahi, khususnya Ismul A'zam. Makanya biasanya bagi pesuluk ini dijadikan suatu entah wirid, entah zikir gitu. Ismul A'zam dengan hitungan tertentu ya. Nah, seperti itu karena ya dia punya efek eksistensial baik itu terhadap diri kita maupun realitas alam semesta. Nah, artinya Ismul Azam ini bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, tapi sebenarnya dia punya efek eksistensial, dia punya efek batin ke dalam diri kita. Nah, tapi tentu kalau kita punya kesadaran yang lebih, ya, bukan sekedar membaca begitu saja, tetapi mesti ada satu kesadaran eksistensial terhadap Ismul Azam. Jadi ini Ismul Azam ini satu pembahasan yang lain yang merupakan punya dimensi yang spiritual dan rohani. Kalau manusia berusaha mengaitkan dirinya dengan Ismul Azam ini. Nah, Ismul Azam ini banyak sekali. hmm, Itu biasanya ada di dalam Quran, juga dalam hadis, termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, itu Ismul Azam. Pernah kita bahas apa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi juga disebut Ismul Azam. Jadi Ismul Azam ini banyak macam. Tapi secara lafaz dalam surah Al-Fatihah, lima ayat ini adalah lima ism ini adalah disebut dengan Ismul Azam. Dan dalam surah Al-Fatihah kita terhubung dengan lima Ismul Azam. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan keterhubungan diri ya dengan Islam.